Saya mau bilang ya, eh, saya kalau udah marah itu, saya langsung menggunakan tindakan ya. Jadi saya pertama cukup kesabaran saya gitu, untuk memberikan petunjuk kepada dunia bahwa hidup itu harus melalui pola-pola yang benar. Yang saya bilang dengan amanah, jujur, adil. Itu pola-pola yang benar. Kita aja lahir ke bumi ini udah salah. Dibuat salah lagi, kita langsung keblengsek gitu ya. Masuk nih ke lubang. Entah lubang neraka, lubang-lubang yang ibaratnya keraknya neraka. Jadi kita aja masuk ke bumi ini, kita itu udah salah. Kayak dikisahkan Adam dan Hawa. Kalau kita berpola salah juga, kita udah gak ada jalan keluar lagi. Gak ada jalan keluar. Makanya kalian itu kalau saya ajarkan, banyak-banyaklah membaca. Bagaimana sih cara bacanya? Bagaimana sih cara alurnya? Jadi jangan yang udah salah dulunya, senior yang udah salah dulu pernah hidup nih, menjadi kita ketiban punuknya gitu. Karena dulu mereka kan diberitahu, dikasih peringatan, jangan mengikuti pola-pola masyarakat ilegal lah. Pola-pola masyarakat ilegal itu udah tidak ada jaminan perlindungan, saya bilang ya. Resikonya banyak. Yang pertama kejebol semuanya. Jebol di usia muda, badung di usia remaja, tuanya jadi beban negara. Nah itu kan jadi repot kan, semuanya jadi kena kena virusnya, imbas virus yang tadinya nggak salah jadi ikut-ikutan nih kena kebagian punuk. Caranya apa sih supaya kita tuh terlindungi gitu ya, terlindungi dari apapun, jiwa kita pun tidak dijual. Kita harus percaya bahwa kita itu ya, hidup itu sudah ada yang mengatur, itu Tuhan. Jadi jangan, memang hidup itu memang harus berusaha, yang kayak saya bilang dalam Al-Quran. Kita istiqomah, ikhtiar. Setelah kita ikhtiar apa? Kita nunggu pengumuman dari Allah. Sabar. Setelah kita sabar, kita tahu, oh kamu dipanggil nih sama Allah jadwalnya. Ternyata kamu jadwalnya ke jalan A, B, C, D atau enggak apalah gitu, atau enggak ke ini ke itu, dikasih petunjuk oleh. Jadi kita itu jangan ngikutin pola sana. Sekarang kalau saya udah marah, semua ras masuk nih. Tadi malam aja saya mau cerita nih, kelawar masuk lagi ke rumah saya. Berarti benar kan, ada ras vampir. Memang walaupun itu namanya kampret, dia makan buah, tapi dia ada bosnya yang nyuruh dia untuk datang ke rumah saya. Apa saya takut? Apa vampir itu fakta atau hoax? Itu fakta. Saya bilang, saya udah ngasih tahu sejarah vampir, aturan vampir. Tak saya tahu, mereka itu tipe orang yang habis manis sepah dibuang. Hanya ilusi kemegahannya. Setelah itu mereka akan menjadi membuat orang-orang menjadi budaknya mereka. Kalau saya bisa berikan perintah kepada vampir, saya bisa. Wong saya kelahirannya udah di-tag sama Tuhan ya, sama Allah. Ada di dalam simbol tangan kanan saya. Jadi universe itu udah nge-tag saya. Nge-tagnya bukan dengan cara ibaratnya di jebol lubang seksnya, tapi nge-tagnya itu dengan cara diberitahu lewat alam semesta ini bahwa saya udah di-tag dari lahir, udah di-cut. Jadi saya itu masuknya bukan ke dunia hitam lagi gitu. Jadi saya udah masuk ke putih. Jadi imamnya dunia.
imamnya dunia, berarti saya memberitahu seperti khalifah petunjuk yang benar dan yang salah pada siapapun. Saya nggak mau menjoroki orang masuk ke lubang, tapi saya memberitahu kalau mereka tidak mau dikasih tahu juga, mereka kena resikonya. Kan udah banyak orang yang dijebol dari segala umur. Karena saya kesel dengan orang-orang yang ibaratnya menunggu saya untuk ibaratnya lu coba deh jadi seperti gue. Lah itu kan salah lo sendiri kan. Kenapa bisa masuk ke lubang? Nggak mungkin lah kalau kita nih berangkat, kita start dari rumah, kita melakukan aktivitas, kita selalu berdoa dan bersembahyang. Sampai kita pulang pun kita selalu berdoa dan bersembahyang, sholat lah ibaratnya. Dalam perjalanan itu kita nggak mungkin kalau kita selalu ingat sama Allah itu kita mendapatkan celaka atau bencana. Itu udah termasuk perjanjiannya Allah. Kecuali mereka berangkat dan pulang dari aktivitasnya tidak berdoa dan tidak sholat. Mungkin aja mereka terkena bencana di tengah-tengahnya. Nah itu fungsinya perlindungan. Jadi intinya apa sih, maksudnya gini ya. Intinya ilegal itu siapa sih? Ilegal itu kerajaan dari hitamnya Tuhan, jadi nerakanya. Nah dia hidup di neraka yang ibaratnya dia itu nggak ada sistem prosedur, jadi sampahnya masuk ke neraka semua. Jadi udah orang jadi sampah, orang-orang yang bersalah dan menjadi punuk jadi sampah. Tapi di dalam ilegal pun juga ada orang yang ibaratnya pengen kembali seperti suci. Nah itu diperbolehkan oleh Allah. Dia untuk introspeksi diri yang saya bilang, seperti kebudayaan yang dia dikutuk, Prince Folk, dia dikutuk jadi binatang, dia pengen banget berubah menjadi manusia kembali. Nah dia tuh harus melalui menjalani hukuman yang beratus tahun lamanya agar dia bisa dimaafkan oleh Tuhan, penguasa bumi dan akhirat ini. Dengan cara apa? Ya berbuat baik dengan makhluk hidup. Jadi ada sebagian yang dulu dia masyarakat ilegal menjadi binatang, dia pengen menjadi manusia kembali, bertobat, dia diberikan kesempatan sama Allah. Karena Allah Tuhan itu sifatnya maha pengasih dan penyayang. Dan mengenai data saya itu tidak bisa dibuat ilegal. Kenapa? Karena saya itu ya saya Ratna. Saya memiliki prinsip dan udah di-tag dari lahir universe. Dan siapapun yang berbuat baik dengan saya dan dia tidak ilegal, maksudnya dia mendapatkan balasan yang baik pula dari penguasa akhirat. Jadi saya tidak suka ya, itu kan kalau misalnya serahkan aja ke bagian orang-orang yang pintar, orang programmer, orang dokter, itu kan dia bukan orang sembarangan. Jadi jangan mengikuti pola-pola ilegal lah. Bukannya saya menyerahkan semuanya kepada mereka. Wahyu itu diturunkan kepada manusia yang pintar, berakal, dan dia jujur dan amanah. Dan dia tidak mengikuti pola-pola ilegal. Wahyu itu. Jadi kalau saya marah, seperti saya memberikan perintah kepada vampir, semua ras vampir di dunia ini serang bumi ini, mereka akan menyerang. Tadi malam aja ada kelawar datang ke rumah saya, semuanya suasana gelap. Jadi jangan ibaratnya, saya itu yang ibaratnya koneksinya ke alam semesta ya. Bukan saya sombong, saya juga baru tahu kok saya lahirnya seperti ini, maksudnya menjadi imam di universe ini kan ibaratnya. Jadi kok pada pas saya perempuan, tapi saya merasa saya harus mengajarkan kepada seluruh alam semesta ini agar mengikuti pola yang benar. Karena mereka juga datang ke dunia ini udah dari salah gitu ya. Gak mungkin salah ke salah lagi, jadi punuk akhirnya. Salah harus ada yang dibenarkan. Ibaratnya ada yang diberitahu, lo salah,
lo sebagai imam salah, mau mundur atau diganti, atau lu perbaiki diri sendiri gitu. Terus banyak lagi ya, resiko ilegal itu ibaratnya jiwanya dijual. Jadi setelah dibolongin mereka banyak utang yang banyak, terus udah gitu jiwanya dijual. Jadi jiwanya itu ditaruh ke dalam kegelapan, tapi badannya dipakai sama yang si iblis itu. Jadi dia bukannya si A, si B, si D lagi. Kalau Anda mengenal teman Anda, oh saya bukan namanya si ini, karena jiwanya dijual. Saya bukan om kamu, saya bukan tante kamu, berarti jiwa dijual. Kalau dia nggak mengakui Anda sebagai misalnya kerabatnya, temannya, jiwa dijual karena dia berani ngomong, saya bukan saudara kamu, saya bukan teman kamu, saya bukan apa-apa kamu, berarti udah jiwanya dijual. Itu aja. Berarti mereka bersekutu dengan iblis. Nah kalau saya marah, semua mau gak saya jadikan iblis. Iblis itu keraknya lahar loh. Lahar yang panas sekali. Kalau saya sih gak merasa salah ya sama Tuhan ya, karena saya gak tahu apa-apa. Saya selalu dari awal itu jujur. Dan kalau saya salah pun, saya cepet-cepet nih minta maaf. Misalnya kepada siapa-siapa, misalnya disengaja, kalau misalnya disengaja saya salah, saya minta maaf cepet-cepet ke orang tersebut. Tapi saya selama 39 tahun ini saya selalu bersikap amanah 39 tahun ini. Tapi bukan berarti saya mau cari posisi ya, saya tidak mencari posisi apapun. Saya yang beritahukan sifat saya amanah dan jujur sekata-kata. Saya kalaupun bohong itu demi kebaikan, bukan bohong terus-terusan atau melindungi siapapun. Bohong untuk kebaikan karena terlalu kikir, terlalu pelit. Jadi terpaksa saya harus berbohong untuk memberi makan yang lain. Jadi ini kan haknya dia, kasih dong ke dia gitu, maksudnya gitu.